Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila akhir ayyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wa sallam wa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini cuaca cerah. Mudah-mudahan dengan cerahnya cuaca ini pada malam hari ini Allah juga mencerahkan segala urusan-urusan kita. Allah cerahkan hati kita yang sedang gelap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan pada hati kita yang sedang gundah gulana. Mudah-mudahan galaunya hati kita dengan segala urusan kita Allah berikan jalan keluar. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah jadikan sebagai umat beliau yang benar-benar mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sudah cerita yang telah kita lalui, kisah yang kita dengar di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani beliau menukil perkataan ahli hikmah. Kalimat ini saya hafal dari semenjak saya mendengar, membaca, menelaah sampai sekarang. Alhamdulillah Allah kasih hafal. Di dalam Nasha'ihul Ibad dikatakan bahwa salah satu asya'a tafrojul qasas. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kegundahan. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kegalauan hidup kita. Apa saja perkara tersebut? Yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan cuma sekedar duduk simpul di hadapan Ka'bah atau di atas sajadah dengan menghadap ke arah kiblat dengan memegang tasbih, bukan cuma sekedar itu saja. Dengan ngaji pun ini adalah zikrullah. Maka orang yang gundah, yang gulana, yang galau, kalau pengen gundah-gulananya hilang, maka banyaklah zikrullah. Zikrullah itu tidak terpaku dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Baik saja. Dengan duduk simpul di majlis ilmu, maka itu pun bernilai zikrullah. Makanya kalimatnya juga zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala ingatlah, bizikrillah, dengan mengingat Allah
maka hati menjadi tenang. Kalimatnya bizikrillah. Mudah pilihnya lapan Allah. Jadi kita itu menyandarkannya ke Allah. Banyak orang zikir tapi hatinya tidak tenang karena tidak zikrullah. Jadi tidak menyandarkan ke Allah. Contoh, banyak orang zikir hatinya malah gundah, nggak tenang karena nggak ke Allah. Apa contohnya? Sering saya contoh, baca wakilah 40 kali pengen kaya. Kayaknya itu yang dipikirin. Zikrullah apa zikrul kaya? Zikrul kaya. Zikrul kaya. Baik. Orang sholat duha karena pengen usaha lancar. Tapi bukan zikrullah, tapi apa? Zikrul usaha lancar. Lantas bagaimana hati mau tenang? Bukan ayat Quran yang salah, tapi Anda yang salah memahami dalam kandungan Al-Quran. Karena dalam memahami Al-Quran itu butuh alat. Nahu, sorok, mantik, mani, balago, mani, bayar. Selesai. Ustaz bicara bukan baik. Ablangar. Kalau kita benar-benar zikrullah, kita sadarkan ke Allah. Saya mau benar-benar gak pengen apa, udah ada emang zikrullah. Allah. Bukan karena saya disuruh zikir, enggak. Bukan saya disuruh enggak, pokoknya saya mah hamba. Nyebut Tuhan saya begitu. Allah. Nah itu yang bikin hati menjadi yang pertama. Yang kedua, waliqa'u awliya'i, bersilaturahmi mengunjungi para kekasih Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup sampai yang dulu punya masalah di rumah, jangan sembarangan cerita, karena bisa jadi orang yang kita anggap cerita malah nggak bisa nyimpan rahasia. Tapi datang ke guru ngaji, berkiai-kiai, cerita lalu, gitu kan? Padahal nggak ada solusi. Yang penting apa dulu? Aku nggak ya? Belum juga. Ngobrol nggak kira-kira? Ya itu tadi emang. Jadi kiai itu repotnya nih jadi tumpahan. Salah, bisa lain. Benar, bisa lain juga. Udah repot urusan. Ya makanya bersyukur alhamdulillah di orang-orang dulu. Ya. Makanya pertahankan kebodohan Anda. Pokoknya orang bodoh banyak. Contoh, kita naik mobil, ini semua satu bis nggak ada yang ngerti sama mobil. Yang kira nggak ada bisa. Ditanyakan, beragam kira-kira kita kaget apa senang ayat. Senang ayat. Padahal yang total aja. Sopir yang mati. Bener gak kira-kira? Bener banget. Menurut sini nggak pernah ketawa-ketawa. Jadi kayak lu nggak takut bodoh amat supir siang dulu. Bener gak kira-kira? Ada supir. Di pesawat sama, betul tidak kira-kira? Yang pintar siapa? Pilotnya. Sedangkan kita penumpangnya bisa tidur. Itulah enaknya orang bodoh. Orang bodoh gak mikirin hukum, bener gak kira-kira? Bodoh amat kita. Pokoknya dia bodoh. Pokoknya paling hebat orang bodoh. Bener. Makanya termasuk orang yang paling hebat adalah orang bodoh yang selalu bilang masa bodoh. Dimasukin lu ke neraka, bodoh. Nggak mikir. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sholat jarang, gue mesin gitu.
meninggal. Kalau yang sudah meninggal gimana? Kita ziarahi, ya, kita ziarahi makamnya. Saya aja hadis sendiri. Saya waktu bangun majlis, itu ya 8 bulan atau 9 bulan, hampir 1 tahun saya nggak berhenti. Tiap malam Rabu itu, tiap malam Rabu atau tiap malam Jumat diarahkan manusia. Dua berarti dari mulai berdua apa yang ditinggalin itu tiap malam di 2,5 jalan, 2,5 jalan. Berapa? Belakang. Pengen hilang. Saya kunjungi wali-wali. Saya itu hampir setahun. Berhenti itu ketika haul beliau. Kenapa? Ramai. Jadi nggak bicara. Udah ya, hampir setahun. Begitu. Lu jarang gua juga sebenarnya tahun sekali. Yang ketiga, wa kalamul hukama, mendengarkan secara seksama kalam-kalam penuh hikmah. Kalam-kalam penuh hikmah kalau kita dengarkan secara seksama, kita resapi, walaupun itu seperti bercanda. Kalau kita resapi, masya Allah, bikin hati apa? Yang bikin kita nggak tenang itu karena banyaknya keinginan, betulnya. Ini contoh saya nggak kenapa seperti banyak keinginan. Pengen santri saya bisa ngaji, akhirnya nggak tenang. Pengen anak-anak saya pada bisa ngaji, tapi jadi nggak. Jadi banyaknya keinginan itulah yang membuat kita nggak tenang. Tapi insya Allah kalau banyaknya keinginan kita itu untuk kebaikan, akan mendapatkan spirit yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin puyeng kelayangan kalau misal nggak ada urusan sama akhirat. Tapi kalau ada urusan sama akhirat, biar kata pusing, pasti ada bonusnya. Insya Allah. Kayak kita ngaji. Makanya jamaah di sini wadah gue yang masih juga ngaji. Biar kan udah 8 tahun di akhirnya ngaji. Pokoknya mau gue ngaji. Ada bonus. Pokoknya kalau misalnya gue neraka ngaji sampai turun orang bodoh. Bener ya kira-kira? Jadi saya ya Allah diajak sama di Sony. Di sana itu mana ya Allah? Di surga enak. Saya tahu enggak? Di Sony itu saya. Aja orang di mana? Kita nyampein nggak karena dia. Waduh, gua nangis. Udah ya Allah, makhluk-makhluk itu jadi penciptanya sesuka semua. Kata Allah, tapi lu ya jadi badan. Kapan sorry? Lu gak jadi terserah. Jadi ada yang nanya ke saya. Kira-kira kiai duluan yang saya bilang, kira-kira kiai duluan yang masuk surga, apa saya yang masuk surga? Apa saya yang mendukung kiai, apa kiai yang mendukung saya? Saya jawab, kita sama-sama. Ubaran ayat. Bukan saya yang mendukung Anda dan bukan Anda yang mendukung saya. Tapi kita semua sama-sama masuk. Masuk. Cuma pasti sudah tahu, jangan saya kalau saya. Yang di depan siapa? Aku beda level. Aku itu mau komplek kebul. Tapi biasanya makan muridnya dulu, Guru. Muridnya dulu masuk. Orang mau masuk surga ini kiai mau murid siapa? Murid. Guru duluan. Murid masuk. Surga duluan, murid duluan. Saya masih tahan. Ada wani cari takutnya masih ada. Si anak mana ya? Nyempil, boyo. Waduh, DKM baru mana nih? Jangan di sini doang. Dicari. Mana nih yang ngomong? Kan dicari. Takutnya
Kita lanjutkan kesunahan khusus buat siapa? Ke-13 di halaman 240. Ayyaktimal khutbata tsaniyata bil qawli astaghfirullahal azim li wa lakum. Disunahkan bagi khatib mengakhiri khutbah kedua dengan mengucapkan apa? Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kan para hadis seperti itu. Makanya jadi masalah kok dia enggak tahu itu udah sunnah. Ya kan ikut-ikutan aja udah. Padahal itu hukumnya sunnah. Tambahin astaghfirullahaladzim li wa lakum di akhir khutbah kedua. Sunnah tuh punya kan? Sunnah. Jadi ketika nanti ada yang hidup kita, ini sunnah. Ya itu ya. Kemudian yang ke-14 sunnah alla yushira biyadihi illa bihajatin wa yushiru bis-sabab. Tidak memberi isyarat dengan tangan ketika khutbah Jumat. Ini tangan diam, jangan kampanye. Kata dia mau lagi orasi, apalagi nunjuk-nunjuk. Saudara. Kalian bukan saudara. Kalian bukan saudara saya. Begitu. Atau misalkan aman barang-barang itu mah bukan khutbah tapi pidato. Ada yang begitu. Banyak tinggal ketahuan itu khotib berilmu ada berarti nggak bisa membedain mana khutbah mana pidato. Sekalipun ada hajat maka dia tunjukkan pakai tangan tunjuk. Ada hajat. Contoh yang namanya khotib kan berdiri menghadap ke arah jamaah menghadap ke arah khatib. Imam berdiri, khotib berdiri. Ternyata pas di belakang mereka ada nenek-nenek nyemplung atau nyemplung. Akhirnya saya jangan jadi khotib. Refleks. Nenek jangan ke situ. Boleh. Atau misalkan DKM Al-Munawwaroh pas datang belakangan. Saya tunjuk DKM itu. Nenek bangunin. Bangunin jangan tidur di pintu misalkan. Boleh. Karena apa? Jadi kondisi yang memperboleh paham mereka. Ini membahas apa-apa, tapi biar lebih semangat khutbahnya. Alah, semangat semua. Ada yang begitu. Nah, 15 masih banyak aja kita waktu itu. Allah yadukha darajal minbari birikli au qasor. Yang ke-15 tidak menggedor. Tidak menggedor apa? Tangga mimbar dengan kaki atau pakai tongkat. Nggak digedor gitu. Paham nggak kira-kira? Naik mimbar apa? Bring kosong. Atau pakai tongkat. Makanya saya itu sampai ngambil tongkat, naruh tongkat sampai tarik kaki itu. Ini mau diambil. Alhamdulillah. Begini mereka ini. Berjasa penuntut. Paham nggak kira-kira? Apalagi pernah kan pasti ngedengar langsung
pernah di mati itu pernah itu kaget astagfirullah, maksudnya apa itu ya? Hah? Gagah kali. Oh, kamunya kali? Gagah. Enggak ada hukum Lahannya. Langsung. Udah pegang pelan-pelan sampai ngaruh ke sini takut apa? Betul. Karena kita kan melakukan sholat kita seminggu sekali nyari keutamaan biar apa? Saya dapat jamaah enak gitu Gurih, bro. Bukan? Gurih. Apa sih kalian mau cakap? Voucher tambah itu. Ayo voucher tuh, baik. Tuh, awas ya. Jadi jangan menggedor mimbar, kaki mimbar, menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan dong. Alam. Cuma ada. Yang ke-16 sunnah Adamul Isra'i Bithaniyah, tidak tergesa-gesa pada khutbah kedua. Ini khutbah kedua dicetak ini. Alhamdulillah rabbil alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, amin. Jadi jangan tergesa-gesa pada khutbah Kedua. santai. Paham nggak? Jelas semuanya. Tapi usahain khutbah kedua lebih pendek dari khutbah. Khutbah kedua lebih pendek dari khutbah pertama. Tapi nggak harus tergesa-gesa. Jelas kira-kira. Kalau saya selalu jadi khatib juga, udah ilmu. Jadi imam teh syarat paling utama zaman kanjeng Nabi akro. Apa itu akro? Orang yang banyak hafalannya dan bacaan benar. Tapi zaman sekarang kata Imam Nawawi yang diutamakan itu afqom. Dia ngerti tentang hukum. Kenapa dulu akro para qori yang didahulukan? Karena dulu mah orang asal baca Quran ngerti sama hukumnya. Ngerti gak kira-kira? Mereka baca Quran ngerti hukumnya. Kalau sekarang walaupun banyak yang hafidhah hafal doang, hukumnya kagak ngerti. Makanya dikedepankan zaman sekarang afqoh yang lebih paham terhadap ilmu fikih, walaupun jelas hadisnya bahwa orang yang mengimami satu kaum adalah aqra hukum linnas, orang yang lebih fasih bacaan Qur'annya. Itu zaman Nabi. Jelas. Kata Imam Nawawi zaman sekarang kenapa? Yang aqra banyak, yang bisa baca Quran banyak, tapi yang paham terhadap fikih sedikit. Makanya sekarang dibagi akor yang duluan baru akro, ahli fikih dulu baru ahli. Jelas kira-kira. Bahasa yang ke-17 ini jarang, coba jajan nanti lah. Nggak bisa nih, batu payah ya. Seru nih. Belum pernah saya dengar di khutbah Abu Besar belum pernah dengar. Apa? Qira'atu surat Qaf ba'da qira'atil ayat. Sunnah membaca surah Qaf. Surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Misalkan nih, Ustaz Yahya jadi khatib. Beliau membaca misalkan Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Misalkan ayatnya apa ya? Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal
Ini mau sholat. Coba. Kenapa sebabnya? Karena ada seorang sahabiah. Sahabiah itu berarti sahabat perempuan. Asa dia sampai mengatakan apa? Aku ini hafal surah Qaf karena seringnya baginda membaca surah Qaf saat beliau khutbah. Jadi beliau itu sahabiah perempuan sahabat tadi hafal surah Qaf karena seringnya Kanjeng Rasul baca surah Qaf dalam apanya? Khutbahnya. Kayak kita aja di sering tahlilan apa nggak dulu? Sering tahlilan apa nggak Yasin? Apa jajan sendiri? Pokoknya kalau itu diatur deh udah. Biar kata Pak RW ya udah. Lagi tahlilan tuh kayak dia. Ditawar Yasin itu dia. Oh, udah hafal. Dalam tiga. Wow. Katanya mau Yasin bentar repot kali. Ini. Kayak macam-macam itu. Jadi misalkan Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal Qur'anil Majid. Besok bisa satu besok ini surah ayyubadirul imamu ba'dal khutbah ila sholat. Imam selesai khutbah segera duduk dari mimbar. Ini dari air. Minum. Ya disebut Halus. Mau jadi imam. Kita dari imam dulu. Nah kemudian bagi muazzin ayyubadirul muazzin fil iqamah ba'da al-firaq min al-khutbah. Ketika si dengerin nih, berarti nih Bilal. Nah ini di orang di depan gitu. Pasnya di depan ya. Kalau RW untuk cewek ya. Ketika si khotib begini khotib Barakallahu li wa lakum. Ya, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa la dzikrullahi akbar. Langsung sunnah begini. Muadzin ya, Bilal. Langsung sunnah. Allahu akbar. Biar kakak dia lagi. Benerin apa tuh? Ini buat ini atau pakai benerin apa? Atau minum dulu ya. Atau dia minum. Formatnya enggak? Allahu akbar. Lagi udah ekspor. Ada begitu. Paham? Disederhanakan. Cepatkan. Jelas. Kenapa? Karena harus mualatkan dari khutbah ke sholat itu mualat. Terus benar? Putus. Dot tapi keluar angin itu bukan makhrajnya. Ketika nyebut dot keluar angin salah. Antara dal dengan dot makhrajnya sama tapi beda dari cara ngeluarinnya. Lalu dot sama-sama dari ujung dot di sini juga cuma ditarik ke atas. Tapi kalau dot susah di sini mainnya. Pinggiran. Ini hilang, bagaimana? Igusi. Bos, pindah ke sini masih ada. Tapi ntar kalau nggak ada, mau kemana? Ke tengah, begitu. Kenapa? Udah memaklumi saya bukan tapi lagi. Lagi kami. Ini memang bisa ditambah lebih. Bisa. Yang terakhir sunnah bagi imam, tapi kayaknya pakai sunnah kayaknya makmumnya kesal. Sunnah imam di rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, di rakaat kedua Al-Munafiqun. Bukan baru ilmu panjang
Iya. Biar kata sebelah ayat itu panjang. Tapi itu sun. Waduh, guru nggak apa. Ada yang makan dikit. Ada. Al-A'la. Sabbisma rabbikal a'la. Sunnah. Sunnah. Kiroat pertama. Sunnah. Sunnah. Yang kedua, al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hati-hati. Ya.